anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya kalian selalu sehat ya. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan bab sebelumnya, yaitu sistem reproduksi manusia. Pada video kali ini Ibu akan melakukan persepsi dulu ya dari video sebelumnya. Tentunya kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Ya, bagus. Dari tugas yang sudah kalian kerjakan itu sudah Ibu koreksi dan banyak sudah dari kalian jawabannya yang sudah bagus. Pada video sebelumnya Ibu memberikan tugas ya tentang mengidentifikasi organ reproduksi pria dan wanita. Baik, kita akan membahas sedikit dulu tentang pelajaran pada video sebelumnya. Nah, tugas yang Ibu berikan yang pertama adalah mengidentifikasi organ reproduksi pria. Nah, tentunya kalian sudah mengerjakan ya. Baik, di sini nanti tidak akan Ibu bahas semuanya, hanya bagian-bagian tertentu saja yang nanti berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, nanti kita akan kalian akan mengumpulkan informasi bagaimana tahapan pembentukan sel sperma dan sel telur, serta bagaimana terjadinya proses menstruasi. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi. Kemudian yang ketiga, mengamati fertilisasi dan perkembangan embrio. Baik, sebelum kita membahas tujuan pembelajaran pada kali ini, Ibu akan mereview kembali lagi dulu bagaimana organ reproduksi pada pria dan wanita. Pertama, bagian A. Ya, bagian A ini adalah bagian ini ya. Tentunya kalian sudah tahu ya ini disebut apa? Iya, betul. Jadi bagian A ini disebut dengan penis. Nah, fungsi penis di sini adalah sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Nah, selain berfungsi sebagai saluran kencing dan sperma, penis ini nanti berfungsi sebagai alat kopulasi yang nanti akan kita bahas setelah ini bagaimana cara reproduksi manusia. Selanjutnya yang kedua adalah bagian B. Nah, bagian B ini seperti kantung, nanti di dalam kantung itu terdapat bagian lain. Nah, bagian kantung ini disebut dengan skrotum. Skrotum di sini berfungsi agar untuk menjaga testis agar suhunya itu sesuai untuk produksi sperma. Nah, yang ketiga, bagian ini adalah disebut dengan testis. Nah, testis di sinilah yang fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Baik, setelah tadi organ reproduksi pria, kita lanjut ke organ reproduksi wanita atau perempuan. Tentunya kalian sudah mengerjakan ya tugasnya pada video sebelumnya, mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada wanita. Nah, Ibu akan hanya mengulang sedikit saja bagian-bagian tertentu. Yang pertama, yaitu ada dua buah bagian ini ya, kanan dan kiri. Nah, ini disebut dengan ovarium. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya bagi wanita. Karena fungsi dari ovarium ini adalah untuk menghasilkan sel telur. Nah, kemudian bagian kedua, saluran ini ya, ini disebut dengan tuba fallopi. Nah, di mana fungsi dari tuba fallopi ini adalah untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian bagian ketiga adalah infundibulum, di mana fungsinya adalah untuk sebagai ujung pangkal dari saluran tuba fallopi. Nah, kemudian bagian keempat ini ya, ini yang sangat penting juga, ini disebut dengan rahim. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya fungsi dari rahim itu untuk apa ya? Ya, betul sekali. Jadi fungsi
fungsi rahim adalah sebagai tempat perkembangbiakan janin. Selanjutnya bagian kelima ini ya. Nah, ini disebut dengan endometrium. Nah, endometrium ini berfungsi sebagai lapisan yang membatasi rongga rahim. Nah, kalau kalian kurang jelas melihat lapisannya ini bisa lihat di buku IPA ya. Nah, lapisan yang membatasi rongga rahim ini juga dia tempat meluruh saat terjadi menstruasi. Kemudian bagian selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya ini adalah saluran ini ya, bagian ini disebut dengan vagina. Nah, fungsi dari vagina ini cukup banyak ya, kalian bisa melihat juga di buku, sudah juga kalian kerjakan pada video sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan vagina di sini adalah sebagai tempat terjadinya kopulasi. Nah, selain itu juga fungsi vagina yang lain ya, sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, sebagai saluran keluarnya bayi nanti. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian terakhir, bagian G. Ini bagian di bawah rahim ini disebut dengan cervix. Nah, cervix di sini adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan dengan vagina. Nah, cara reproduksi manusia yaitu tadi organ reproduksi pria yang disebut dengan penis itu dimasukkan ke dalam vagina. Nah, proses tersebut dinamakan dengan kopulasi. Nah, ketika penis masuk ke dalam vagina, jadi kopulasi, proses tersebut lalu kemudian nanti menghasilkan ereksi. Nah, apabila sudah terjadi ereksi, maka penis nanti akan mengeluarkan sel sperma. Sel-sel sperma tersebut akan masuk melalui vagina, melalui cervix, kemudian melalui saluran tuba Fallopi, lalu masuk ke ovarium. Nah, dari sekian banyak sel sperma yang berhasil masuk ke dalam rahim melalui vagina dan melalui tuba Fallopi, hanya nanti satu buah sel sperma saja yang berhasil masuk ke dalam ovarium ini tadi. Nah, disinilah tempat nanti sel sperma dan sel telur bertemu. Apabila sel sperma dan sel telur sudah bertemu, maka terjadilah yang namanya proses pembuahan. Nah, proses pembuahan inilah yang nanti akan menghasilkan embrio, lalu akan berkembang menjadi janin. Nah, apabila sudah menjadi janin, nanti akan ditempatkan di rahim. Lalu terjadilah proses kehamilan selama 9 bulan kurang lebih. Tentunya kalian sudah mengetahui ya, karena kalian semuanya lahir dari seorang ibu. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa sel sperma dan sel telur bertemu di ovarium, lalu terjadi pembuahan. Apabila sel sperma dan sel telur tadi bertemu, lalu tidak terjadi pembuahan atau tidak berhasil melakukan pembuahan, maka nanti sel telur itu tersebut akan meluruh melalui endometrium tadi. Nah, meluruh tadi itu menyebabkan pendarahan. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Nah, nanti darah menstruasi tersebut juga akan mengalir melalui vagina. Nah, reproduksi pada manusia ini, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak sama ya dengan makhluk hidup yang lain, tidak seperti hewan dan tumbuhan. Untuk melakukan reproduksi, manusia tidak bisa langsung melakukan reproduksi begitu saja, harus melalui proses-proses panjang dulu. Ya, bisa kalian lihat di gambar ini, untuk melakukan reproduksi, seorang pria dan wanita harus menikah dulu melalui proses-proses yang panjang. Setelah menikah, barulah terjadi yang namanya proses reproduksi tadi. Setelah mempelajari cara sistem reproduksi manusia tadi, nanti kalian akan Ibu kirimkan link video lagi ya, animasinya bagaimana sebenarnya tahapnya atau prosesnya sel sperma itu masuk sampai ke dalam ovarium, lalu nanti bisa bertemu sel telur dan terjadi pembuahan.
Nah, setelah itu kalian akan Ibu berikan tugas ya. Nah, tugasnya ada 3. Yang pertama, jelaskan tahapan proses pembentukan sel sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Kalian boleh menjelaskannya menggunakan gambar supaya lebih bagus. Kemudian nomor 1 ini masih juga menjelaskan bagaimana pembentukan sel telur atau oogenesis. Kemudian yang kedua menjelaskan tahapan proses menstruasi, dan yang ketiga menjelaskan proses fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, tugasnya nanti kalian boleh kirimkan dalam bentuk file atau kalian boleh menulis secara manual, digambar, difoto dan dikirimkan seperti biasa nanti. Dan yang jelas ini tugasnya sepertinya harus menggunakan gambar ya supaya lebih jelas. Nah, silahkan bagi kalian yang kalau digambar tangan itu mau diwarnai supaya bagus atau digambar secara digital juga silahkan, atau menggunakan file juga boleh. Baik, kalau masih ada penjelasan Ibu pada video kali ini yang kurang jelas, kalian boleh mengirimkan pertanyaan. Mungkin itu saja dulu pada pembelajaran kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.